Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa kembali bersama Ibu Zulfahmi dalam materi persamaan kuadrat. Nah, bicara tentang persamaan kuadrat, kalian pasti ingat dong materi waktu di kelas 8, yaitu bagaimana cara mencari faktor dari sebuah persamaan itu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mencari akar dari sebuah persamaan kuadrat. Yang pertama, cara menentukan akar dari sebuah persamaan kuadrat itu bisa dengan cara faktorisasi. Yang kedua, dengan melengkapkan menjadi sebuah kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus kuadratik. Nah, pada hari ini kita baru mempelajari yang pertama, yaitu menentukan akar dari sebuah persamaan kuadrat melalui aturan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang akar persamaan kuadrat menggunakan cara faktorisasi dengan teliti. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita. Silakan kalian simak. Contoh 1, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Kita selesaikan soal ini. X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0 itu bentuk umumnya kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Jadi A-nya di sini 1. Di sini artinya kan 1. Ya. Jadi A-nya 1. B-nya, ini B. B-nya 5. C-nya 6. Ini dia. C-nya 6. Nah, sekarang kita akan mencari A kali C. Kalikan A dengan C. 1 dikali dengan 6. Hasilnya tentu 6. Nah, sekarang carilah faktor dari 6. Apabila dijumlahkan kedua faktor itu hasilnya sama dengan suku yang di tengah. Sama dengan B. Jadi apabila faktor dari 6 dikalikan hasilnya 6. Dijumlahkan hasilnya sama nanti dengan 5. Nah, kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6 itu diantaranya ada 1 dengan 6 ya. Negatif 1 dengan negatif 6, 2 dan 3, negatif 2 dan negatif 3. Kita jumlahkan 1 tambah 6, 7. Kemudian negatif 1 tambah negatif 6, negatif 7. 2 tambah 3, 5. Negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5. Maka yang kita ambil adalah yang 2 dan 3. Sehingga 5X itu kita jadikan nanti dia menjadi 2X tambah 3X. Jadi kita urai. Ini dia. X kuadrat ditambah 5X. Nah, ini kan tadinya 5X. Kita uraikan menjadi 2X tambah 3X. Nah, sekarang kita pisahkan lagi ya. Kita gabungkan X kuadrat tempatnya dengan 2X. Kita kurung. Kemudian 3X kita gabungkan dengan 6. 3X tambah 6 sama dengan 0. Nah, perhatikan sekarang. Antara X kuadrat dengan 2X ada faktornya yang bersama, yaitu variabel X. Antara 3X dengan 6, faktor persekutuannya adalah 3. Maka kita keluarkan faktor persekutuannya masing-masing. X kuadrat tambah 2X, faktor persekutuannya adalah X, sehingga dalam kurung tinggal X tambah 2. 3X dengan 6, faktor persekutuannya adalah 3. Tinggal dalam kurung X tambah 2. Kita gunakan sifat distributif perkalian pada aljabar. Ini artinya sama saja dengan X tambah 3 kali X tambah 2 sama dengan 0. Jadi perhatikan saja, dalam kurung di sini sudah sama dengan yang di sini kan? Nah, itu artinya sama dengan X tambah 3 kali X tambah 2. X tambah 3 yang di luar sini. Ini namanya sifat distributif
distributif perkalian. Nah, X tambah 3 dikali X tambah 2 sama dengan 0, itu bisa saja nanti X tambah 3-nya yang 0, atau X tambah 2-nya yang 0. Karena mengalikan bilangan dengan 0 hasilnya akan 0. Sekarang kita anggap X tambah 3-nya dulu yang 0. Nah, artinya apa? X sama dengan 0 dikurang 3, yaitu negatif 3. Kita dapatkan di sini X1. Nah, sekarang X tambah 2-nya yang kita anggap 0. Tentu artinya X tambah 3 dikali 0 kan hasilnya juga sama dengan 0. Jadi X tambah 2-nya 0, X sama dengan 0 dikurang 2, sama dengan negatif 2. Dapatlah kita di sini nilai X2. Nah, sekarang ada 2 dong nilai akarnya ya. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 itu adalah X1-nya negatif 3, X2-nya negatif 2. Atau dalam bentuk himpunan penyelesaian dituliskan sebagai HP sama dengan negatif 2, negatif 3, negatif 2. Atau negatif 2, negatif 3 boleh. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua, di mana A-nya tidak 1. Ya, kalau tadi di sini kan A-nya 1. Nah, bagaimana kalau A-nya tidak 1? Nah, perhatikan contoh yang berikut ini. Tentukan akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat tambah 3X tambah 1 sama dengan 0 dengan cara juga pemfaktoran. Nah, kita selesaikan soal ini. 2X kuadrat tambah 3X tambah 1 sama dengan 0. A-nya 2. Jadi A-nya sama dengan 2. B-nya 3. C-nya 1. Nah, langkahnya sama dengan tadi. Kita perhatikan A dengan C kita kalikan. A-nya 2 kali C-nya 1. 2 kali 1, 2. Carilah faktor dari 2, apabila dijumlahkan faktor itu, dia akan menghasilkan nilai 3. Jadi, faktor dari A kali C itu, kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan koefisien yang di tengah sini. Nah, tentulah faktor 2 yang bisa menghasilkan angka 3 tentu 2 tambah 1, atau 1 tambah 2. Nah, sehingga yang 3X itu kita urai bentuknya menjadi 2X ditambah 1X atau 1X tambah 2X boleh. Nah, sehingga yang 2X kuadrat tambah 3X tambah 1 sama dengan 0 tadi, yang soal ini ya, kita ganti 3X-nya itu dengan 2X tambah X. Kemudian tambah 1 sama dengan 0. Jadi 3X ini kita ganti dengan 2X tambah X. Sama saja kan artinya? Nah, sehingga sekarang kita pisahkan. Nah, kita kelompokkan nih 2X kuadrat dengan 2X. Kita satukan nih. Ini dengan sini kita kelompokkan. Nah, X tambah 1 kita kelompokkan juga dia satu kelompok. Nah, sekarang kita perhatikan. 2X kuadrat dengan 2X itu persekutuannya ada 2, kemudian ada variabel X. Sehingga keluarkan persekutuannya, yaitu 2X. Kemudian X tambah 1, itu faktor persekutuannya hanya angka 1. Maka letakkan 1 di luar. Sehingga ini kalau kita kalikan ke dalam kurung, sama artinya dengan yang di atas. Ini namanya sifat distributif perkalian. Nah, sehingga kalau udah seperti ini, di dalam kurung yang di sini, sudah sama dengan kurung yang di sini, itu sama artinya dengan 2X tambah 1, ini yang di luar ya, yang di sini, kalikan dengan X tambah 1 yang dalam kurung tadi. Sama dengan 0. Nah, 2X tambah 1 bisa saja 2X tambah 1-nya yang 0. 0 kali X tambah 1, 0. Bisa juga X tambah 1-nya yang 0. Di mana 2X tambah 1 kali 0 juga 0. Sehingga ada dua kemungkinan. Pertama, 2X tambah 1-nya kita anggap 0. Artinya apa? 2X tentu sama dengan 0 dikurang 1. Atau 2X sama dengan negatif 1. X-nya berapa? Negatif 1 dibagi 2, yaitu negatif 1/2 atau negatif setengah. Sekarang kemungkinan yang kedua, X tambah 1-nya yang 0. Nah, X-nya berapa? Ya 0 dikurang 1. X sama dengan negatif 1.
Ini X1, ini X2. Sehingga didapatkan akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya apa? Negatif 1, negatif setengah. Atau negatif setengah, negatif 1 sama saja. Demikian contoh Ibu hari ini. 2 contoh Ibu rasa cukup untuk memahami mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan.